Bab 96, membeli semua mobil itu. Aubrey menatap William dengan serius. Aubrey khawatir. Aubrey takut William mendapatkan uang sebanyak itu dari melakukan sesuatu yang ilegal. William tahu apa yang dikhawatirkan Aubrey. Jadi, William pun tersenyum dan berkata, "Bu, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi aku mendapatkan uang itu dengan cara yang legal." "William, katakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu mendapatkan uang ini? Kalau tidak, aku akan merasa berdosa jika menggunakannya." Sejak kecil, Aubrey telah mengajari William untuk menjadi orang yang taat hukum. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan beberapa hal lainnya tidak boleh dilakukan. William tidak boleh melanggar aturan atau hukum. Mereka tidak boleh menyentuh apapun yang bukan milik mereka, tidak peduli betapa miskinnya mereka. William tertawa. "Bu, aku mendapatkan uang ini dari judi batu." William memberitahu Aubrey tentang apa yang terjadi di rumah judi batu. Setelah mendengarkan cerita William, Aubrey tercengang. Aubrey tidak menyangka William akan sangat beruntung. "William, walaupun kamu sudah mempunyai uang sekarang, kamu tidak boleh menghambur-hamburkannya seperti ini. Kalau tidak, kamu akan segera kehabisan uang." Aubrey mengutarakan pendapatnya. Orang yang menjadi kaya dalam semalam cenderung menghambur-hamburkan uang. Sikap mereka yang cenderung gegabah itu membuat mereka segera bangkrut lagi. Aubrey tidak ingin hal seperti itu menimpa William di masa depan. "Aku tahu, Bu, namun kamu jauh lebih penting daripada uang. Dahulu, aku memang tidak kompeten dan tidak mampu membeli barang-barang yang Ibu suka. Namun, sekarang aku sudah mempunyai uang. Kita bisa hidup lebih baik, Bu." Aubrey memelototinya. "Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya keinginan lain. Aku hanya ingin kamu menjadi pria baik-baik. Bu, ayo kita belanja di mall lain." William dan Aubrey berjalan mengelilingi mall. William sudah berencana untuk menghabiskan banyak uang hari ini. Setelah memiliki banyak uang, dia ingin merasakan kehidupan orang kaya. Jika Aubrey tidak menghentikannya, William hampir saja memborong mall itu. Aubrey lelah setelah berbelanja dan berjalan mengelilingi mall. William kini menenteng banyak sekali belanjaan di tangannya. Sebagian besar barang belanjaan itu dibeli untuk Aubrey. Ada beberapa pakaian dan jam tangan. Ketika mereka akan kembali, William menyadari bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk membeli mobil. Jika tidak, mereka harus selalu naik taksi dan itu sangat merepotkan. Kebetulan, ada sebuah dealer mobil di dekat sana. Setelah mendengar pendapat William, Aubrey pun setuju untuk membeli mobil. Bagaimanapun juga, sekarang William adalah orang kaya. Jika seorang pria tidak mempunyai mobil, dia akan kesulitan mendapatkan kekasih. Apalagi, mencari istri. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah dealer. Pramuniaga di dealer itu segera menyambut mereka. Tempat ini adalah pusat penjualan mobil-mobil mewah. Bahkan, mobil paling murah yang mereka jual adalah merek Mercedes-Benz. Merek mereka mobil seperti Ferrari, Porsche, Benz, dan Maserati bisa ditemukan di sini. Saat sedang melihat-lihat, mereka bertemu dengan seorang kenalan. "Wah, ada mantan menantuku, William, serta ibunya." Ketika beberapa wanita yang ada di sana melihat William dan Aubrey, wanita-wanita itu pun menghampiri William dan ibunya sambil tersenyum mencemooh. Wanita yang berkata demikian adalah Iris, ibu Miranda sekaligus mantan ibu mertua William. William dan Aubrey langsung bersikap acuh tak acuh saat melihat Iris. Mereka tidak menyangka akan bertemu Iris di sini. Aubrey dan William mengabaikan Iris. Namun, Iris tidak rela melepaskan kesempatan untuk mengejek mereka. Iris menambahkan, "William, jangan bilang kamu kesini untuk membeli mobil." William mengernyit dan berkata dengan ketus, "Iris, tutup mulutmu." Begitu William berkata seperti itu, raut wajah Iris seketika memerah. "Dasar bajingan! Lancang sekali dirimu." Tatapan Iris sangat sengit. Dia menatap William dengan berang. "Iris, jaga mulutmu. Kami tidak ada urusan denganmu. Ketika kamu menindas anakku, kami menahan amarah kami. Sekarang kamu tidak berhak untuk berbicara seperti itu kepada anakku. Dia tidak pernah menyinggungmu. Mengapa kamu terus mengganggunya?" Aubrey tampak tidak senang. Dia maju 2 langkah dan menatap Iris. Iris mencibir dan berkata, "Bukankah sudah jelas? Itu karena anakmu seorang pengecut." Wanita di sebelah Iris juga berkata dengan mencibir, "Iris, dia mantan menantu matri lokalmu. Cih, dia benar-benar merusak pemandangan saja. Kudengar, dia berasal dari keluarga miskin, kan?" Para wanita yang bersama Iris pun menimpali. Iris berkata sambil mencibir, "Benar, keluarganya sangat miskin. Dahulu, mereka mencoba menjilat keluargaku karena keluargaku kaya. Lihatlah, sekarang putriku mempunyai suami baru. Menantu baruku jauh lebih baik dari pecundang ini." Tidak jauh dari sana, wajah William dan Aubrey menjadi masam setelah mendengar
mendengar pembicaraan itu. William dan Aubrey berpikir bahwa Iris sungguh memuakan. William, Aubrey, ini bukan tempat yang pantas untuk kalian. Apa kalian tahu mobil jenis apa yang dijual di sini? Harga mobil paling murah bahkan mencapai lebih dari 1.200.000.000 rupiah. Apa kalian sanggup membelinya? Kurasa, kamu bahkan tidak akan mampu membeli satu skrup yang ada di dalam mobil, apalagi sebuah mobil mewah. Setelah berkata seperti itu, Iris langsung mengambil inisiatif untuk mulai menghina dan mencibir. Para wanita di belakang Iris juga tertawa sinis. Setelah mengatakan itu, Iris memanggil pramuniaga. Dia membeli Mercedes-Benz senilai lebih dari 1.200.000.000 rupiah tanpa ragu-ragu di depan William dan Aubrey. William, sampah sepertimu tidak akan pernah bisa mengendarai mobil bagus seumur hidupmu. Setelah mengejek William, Iris menoleh ke pramuniaga dan berkata, "Jangan buang waktumu untuk mereka berdua. Mereka benar-benar miskin. Sebaiknya, kamu meminta para petugas keamanan untuk mengusir mereka." Iris sangat bangga saat melihat Mercedes-Benz yang baru saja dia beli. Semua wanita di samping melihat Iris dengan iri. Sejak ikatan pernikahan yang terjalin antara keluarga Dudley dan keluarga McCall dilaksanakan, kehidupan keluarga Dudley menjadi makin membaik. Sesekali, mereka akan melihat Iris menghabiskan banyak uang saat pergi keluar rumah. Namun, pada saat ini, William melangkah ke depan dan berkata kepada pramuniaga yang menyambutnya tadi, Yang itu, dan yang itu, aku akan membeli semuanya." William menunjuk sebuah Mercedes-Benz G. Kemudian, dia menunjuk sebuah Porsche ke-911. Yang terakhir, William juga menunjuk sebuah Bentley Continental. Suara William tidak lantang, tetapi cukup jelas. Ekspresinya biasa-biasa saja seolah-olah dia sedang membeli sayuran. "Tuan, apa yang kamu katakan?" Pramuniaga itu mendengar perkataan William dengan jelas, tetapi dia masih bertanya untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar. "Kubilang, aku akan membeli ketiga mobil yang kusebutkan tadi." Nada bicara William menjadi makin tegas. Iris tertegun sejenak saat mendengar perkataan William. Kemudian, Iris tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, beberapa wanita di belakangnya juga ikut tertawa mengejek. Suara tawa mereka yang berlebihan seakan-akan menembus langit-langit gedung dealer itu. Bab 97, mendapatkan kembali kepercayaan diri. Iris tertawa terbahak-bahak sampai hampir menangis. Dia sangat mengenal William. Orang tidak berguna ini telah hidup menumpang di keluarga Dudley selama 2 tahun. Namun, William berkata bahwa dia akan membeli 3 buah mobil mewah sekaligus. William sepertinya sedang bermimpi di siang bolong. "Apakah itu lucu?" William berkata sambil menatap Iris dengan ketus. Akhirnya, Iris berhenti tersenyum. Dengan raut penuh cemooh, Iris kembali berkata, "William, kamu sudah gila? Apa kamu tahu mobil apa yang ingin kamu beli? Masing-masing bernilai lebih dari 2.300.000.000 rupiah. Kamu tidak akan pernah mampu membelinya." Mendengar kata-kata Iris, William pun berkata dengan mencibir, "Jika aku mampu membelinya, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu mampu membelinya, aku akan berlutut padamu." Iris sama sekali tidak percaya bahwa William mampu membelinya. William hanyalah pria yang tidak berguna. Dahulu William bahkan berlutut memohon demi uang 750 juta rupiah kepada keluarga Iris. Namun, tidak lama setelah kejadian itu, bisa-bisanya William berniat membeli mobil mewah. William pasti sedang bermimpi di siang bolong. "William, kenapa kamu tidak melihat dirimu dengan baik? Menurutku, kamu mampu membeli sepeda motor saja sudah cukup bagus. Apakah kamu ingin mengendarai mobil mewah? Jangan mimpi. Kamu tidak akan pernah bisa mewujudkannya seumur hidupmu." Iris lagi-lagi mengejek William. William hanya terdiam dan tersenyum dingin saat mendengar perkataan Iris. William pun berbalik dan menatap si pramuniaga. Lalu, William berkata, "Apakah kamu sudah menghitung berapa harga seluruhnya?" Pramuniaga itu tercengang dan buru-buru berkata, "Tuan, harga ketiga mobil ini lebih dari 14.600.000.000 rupiah, ditambah pajak pembelian dan biaya asuransi. Katakan saja berapa totalnya?" William memotong ucapan pramuniaga itu. "Apakah Tuan ingin membayar lunas atau mencicil?" Tanya pramuniaga yang terlihat sedikit gugup itu. Pramuniaga itu akan mendapat bonus besar jika berhasil menjual semua mobil itu. William berkata, "Lunas. Baik, Tuan. Totalnya 18 miliar rupiah." Pramuniaga itu akhirnya menjawab pertanyaan William. William mengeluarkan kartu ATM-nya dan menyerahkannya kepada pramuniaga itu. Pramuniaga itu pun mengambil kartu ATM itu dengan antusias. Kemudian, dia mulai menyelesaikan pembayarannya. Tidak jauh dari sana, Iris terus memperhatikan mereka dengan penuh cemooh dan cibiran.
Jika isi kartu ATM William cukup untuk membeli semua mobil itu, aku akan berlutut. Iris yakin William tidak akan mempunyai uang sebanyak itu. Aku sangat mengenalnya. Jangan coba-coba bersikap sok hebat di depanku. Tiba-tiba, terdengar bunyi bip. Pembayaran berhasil. Suara bip itu bergema di seluruh dealer. Semua orang yang ada di sana tercengang. Pramuniaga itu tercengang. Dia tidak menyangka akan menjual 3 mobil mewah dengan begitu mudah. Iris kaget bukan main. Dia benar-benar tercengang. Dia terlihat sangat terkejut dan tidak percaya. Para wanita di belakang Iris juga tercengang. Suasana kini terasa memanas. Iris seketika berteriak, "Mustahil! Mesin ini pasti rusak! Bagaimana mungkin kartu ATM orang tidak berguna ini menyimpan begitu banyak uang? Apakah dia merampok ban?" Iris berteriak pada pramuniaga itu. Pramuniaga itu seketika menjadi kesal. Mesin pembayaran itu tidak rusak. William adalah pelanggan besarnya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menghina William. "Kuharap Nyonya bersikap sopan. Jika kamu menghina pelangganku lagi, kami terpaksa harus mengusirmu." Pramuniaga itu berkata dengan ketus. Iris tampak geram. Kemudian, Iris menatap William dengan tatapan bengis. "Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu?" William tersenyum. "Dari mana aku mendapatkan uang itu? Aku tidak perlu melaporkannya kepadamu, kan?" Iris terlihat makin geram. Iris tidak terima kalau menantu sampah yang pernah dia usir itu tiba-tiba menjadi kaya. Iris pikir seharusnya William makin jatuh miskin. William tidak mungkin menjadi kaya dalam kurun waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, Iris terpikirkan sesuatu. "Ah, aku ingat sekarang. Bukankah kamu adalah simpanan gadis dari keluarga Walton itu? Kamu mendapat uang itu darinya, kan? Kamu benar-benar tidak becus. Kamu seorang pria, tetapi hidup dengan bergantung kepada seorang wanita? Sungguh memalukan." William menjadi marah saat mendengar perkataan Iris. Dia pun berjalan mendekat dan menampar Iris. Mulut Iris sampai berdarah. "Aduh, kurang ajar. Berani sekali sampah sepertimu menamparku." Iris naik darah dan hendak membalas William. William mencibir dan menendang Iris sampai terjatuh ke lantai. Kemudian, William berjalan mendekat dan memperingatkan dengan ketus. "Iris, jika lain kali kamu tidak menjaga mulutmu, bukan hanya tamparan yang akan kamu dapat." Setelah mengatakan ini, William membawa Aubrey masuk ke Bentley. William meninggalkan alamat mereka agar 2 mobil lainnya dikirim ke rumah mereka. William pun pergi meninggalkan dealer mobil itu. Aubrey duduk di kursi penumpang sembari menatap William yang sedang mengemudi. Aubrey merasa sangat senang. Dia senang bukan karena William tiba-tiba menjadi kaya. Aubrey senang karena William menjadi lebih percaya diri dan ceria dari sebelumnya. Dahulu, William tidak pernah tersenyum dan ekspresinya selalu hampa ketika masih tinggal di rumah keluarga Dudley. Setiap kali melihat William, Aubrey akan merasa sedih untuk waktu yang lama. Sekarang, William akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Iris sampai di rumah. Dia langsung kehilangan kesabaran dan terus menghancurkan barang-barang di rumahnya. "Menyebalkan sekali. Orang tidak berguna itu membuatku sangat kesal. Bajingan! Sialan!" Iris mengumpat sambil melempar barang-barang itu. Saat melihat istrinya, raut wajah Larsen menjadi masam. Namun, dia hanya bisa diam karena takut pada istrinya. "Ada apa ini, Bu? Kenapa Ibu sampai emosi begitu?" Saat itu, Stephen dan Miranda berjalan mendekat dan bertanya dengan bingung. Pada saat itulah Iris berhenti melampiaskan amarahnya. Kemudian, dia memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di dealer mobil. Setelah Larsen, Stephen, dan Miranda mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat masam. "Bu, beberapa hari yang lalu, si William yang tidak berguna itu mendapat keberuntungan dan berhasil mendapat batu yang bagus. Menurutku, dia pasti sudah menjual permata itu. Kalau tidak, bagaimana bisa dia mendapatkan banyak uang?" Miranda berkata dengan serius. "Dasar orang tidak berguna. Baru mendapatkan uang saja dia sudah sangat sombong. Sialan! Dia pikir siapa dirinya?" Larsen juga sangat kesal. Stephen berkata dengan ketus. "Aku telah berkali-kali melihat orang yang mendadak kaya seperti dia. William tiba-tiba mempunyai uang, tetapi dia tidak tahu menahu soal investasi dan manajemen uang. Dia akan terus menghambur-hamburkan uang. Dalam beberapa bulan, dia pasti akan kehabisan uang. Seorang pria tidak akan bisa mengubah tabiatnya. Meskipun menjadi kaya, dia tetaplah orang yang tidak berguna." Stephen berkata dengan jijik. "Namun, bajingan itu membuatku kesal." Iris sangat marah sampai-sampai matanya memerah. Miranda pun sama geramnya. Sejak menceraikan William, Miranda menyadari bahwa William sudah berbeda dari sebelumnya.
Miranda sangat marah karena William sudah berulang kali mempermalukannya. Ayah, ibu, Miranda, dia hanya sampah. Mudah saja untuk membereskannya. Stephen berkata dengan jijik. Miranda memelototi Stephen dan berkata dengan ketus. Kamu selalu mengatakan itu, tetapi kamu tidak pernah berhasil.